warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Kali ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana cara kerja aplikasi PKPM atau tutorial aplikasi penilaian kinerja pengawas madrasah. Nah, untuk supaya tidak berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, inilah tampilan menu awal untuk aplikasi PKPM yang sudah kami lakukan revisi atau penyesuaian terhadap SKP yang terbaru. Oleh karenanya, kita akan melakukan penjelasan terkait dengan bagaimana cara kerja aplikasi PKPM yang terbaru ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari input data. Nah, di dalam input data sebagaimana biasa kita isi identitas pengawas yang dinilai, nama dan seterusnya, kemudian termasuk juga jenis kelamin dan seterusnya. Ini semua bisa dilakukan dengan cara melakukan bisa copy paste atau bisa dilakukan pengetikan langsung. Kemudian untuk yang paling penting Bapak Ibu sekalian, penulisan atau pengisian pangkat golongan ini dengan cara kita memilih ya sesuai dengan pangkat golongan yang dinilai. Nah, sehingga nanti akan muncul jabatan secara otomatis. Kita coba, misalnya kalau 4B atau pembina tingkat 1 4B, maka ini berarti pengawas madya. Dan seterusnya. Jadi ketika pengawas yang dinilai itu pangkat golongannya adalah pembina tingkat 1 atau 4B, maka kita harus memilih pilihan itu supaya nanti akan muncul jabatan. Nah, jabatan ini akan menentukan instrumen yang akan kita gunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengisian TMT golongan sebagaimana biasa ya, kita akan memberikan pilihan untuk masing-masing bulan. Kalau misalnya setting komputernya menggunakan setting bahasa Inggris, maka kita memilih nama bulan itu dalam bahasa Inggris. Atau sebaliknya, jika setting komputer menggunakan setting bahasa Indonesia, maka kita memilih format bulan bahasa Indonesia dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sudah biasa kita jelaskan di video-video kami sebelumnya. Dan seterusnya, termasuk juga tanggal penilaian tahunnya ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai tahun 2022 tapi terisi tahun 2021. Itu nanti akan menyebabkan hal yang tidak benar. Tanggal laporan, ya, tanggal laporan, kapan dilakukan laporan, maka di sini akan juga ditentukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk instansi, nama instansi ditulis dengan kantor Kemenak kabupaten kota masing-masing, kemudian telepon atau fax dan seterusnya. Isian-isian ini dilakukan atau dilengkapi seperlunya. Kemudian identitas penilai, ada kepala kantor Kemenak kabupaten kota, kemudian pengawas madrasah yang ditunjuk atau yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian, kemudian nama pejabat atau atasan pejabat penilai. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian periode penilaian ini ada dua macam. Periode dalam bentuk tanggal dan bulan serta tahun, nanti akan digunakan untuk data-data yang lain ya, yang diperlukan. Kemudian juga ada periode yang hanya bulan saja, jadi periode Januari Desember. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada keterangan dengan tanggal dan tanpa tanggal. Saya kira untuk pengisian input data tidak terlalu sulit, sehingga prosesnya
gampang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan input data yang sudah kita lakukan tadi, selanjutnya tadi ada pangkat golongan dari pengawas yang dinilai. Di sini adalah pembina tingkat 1 atau 4B, jabatannya adalah pengawas media. Kalau pengawas media yang tertera di dalam isian data ini, maka kita harus memilih instrumen atau tool isian untuk pengawas media. Jangan sampai keliru. Pangkat golongan atau jabatannya pengawas media, tetapi isiannya menggunakan tool isian pengawas muda, itu nanti nggak match. Sehingga ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya jabatan pengawas yang dinilai itu adalah pengawas muda, maka kita pilih tool isian pengawas muda. Selanjutnya, ketika pengawas yang dinilai itu jabatannya pengawas media, maka kita pilih tool isian pengawas media. Jika pengawas nilai itu jabatannya adalah pengawas utama, maka kita pilih tool isian pengawas utama. Jadi sebagaimana tadi, karena ini pengawas media, maka kita pilih tool pengawas media. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sekali ini memenuhi usulan atau saran dari berbagai pihak, karena pola lama itu hanya iya dan tidak, dan itu sangat terbatas penilaiannya, angka-angkanya sangat terbatas, sehingga ini sangat merepotkan. Untuk itu pada aplikasi kali ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yang dimaksud, yaitu ada skor nilai mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jika tidak ada sama sekali, tentu nilainya 0, dengan cara di sini ada keterangan diisi dengan cara ketik huruf V. Jadi misalnya ini V, ya, terisi pada bagian 4 atau kolom 4. Misalnya berikutnya ini 4 lagi dan seterusnya. Boleh huruf kapital, boleh huruf kecil. Ya, misalnya ke huruf kecil misalnya. Nah, ini misalnya. Kemudian jika terisi pada kolom 3 seperti ini, kemudian bisa jadi ketika untuk yang lampiran ini tidak ada, maka ditulis atau diisi pada kolom 0. Jadi isian-isian ini menunjukkan bahwa identitas bagaimana atau mendapatkan skor berapa. Kalau memang sempurna identitasnya, berarti diisi dengan skor 4. Pendahuluannya sempurna 4 dan seterusnya Bapak Ibu. Saya kira ini sangat gampang untuk bisa kita lakukan. Dan seterusnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita coba saja ya, kita coba untuk penilaian ini. Ya, untuk penilaian ini kita coba kita isi semuanya. Misalnya anggap saja bahwa ini nilainya bagus, ya, supaya nanti ada isinya. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Kita coba untuk menilai ini, ya. Misalnya untuk yang K3 ini dengan nilai bagus seperti ini, karena dokumen-dokumen yang setelah disiapkan itu ada semua, maka berarti nilai yang didapatkan adalah sempurna. Jika untuk K4 ini sebagian besar ada, tidak semuanya ada, tapi sebagian besar ada, maka kita pilih kolom skor 3 dan seterusnya. Oke, kita anggap bahwa kita telah melakukan penilaian. Ini tidak perlu menjadi perhatian serius, karena ini secara otomatis angka-angka akan muncul setelah kita melakukan pengisian yang tadi. Oleh karenanya di halaman ini sengaja diprotek, dibuka ketika diperlukan barangkali kita
kita akan mencetak misalnya sebagai lampiran atau sebagai apa, itu bisa dilakukan di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah selesai, maka hal selanjutnya atau proses berikutnya kita akan melihat angka kredit. Jadi angka kredit muncul, dari angka kredit ini nanti akan dibutuhkan untuk pengisian SKP kita. Jadi SKP yang akan kita isi, yang akan kita lakukan itu ada kolom input untuk nilai angka kredit dari PKPM yang sudah dilakukan. Jadi nilai angka kreditnya langsung dimasukkan pada SKP yang ada. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui angka kredit yang dibutuhkan. Selanjutnya Bapak Ibu, rekomendasi ini diperlukan ketika kita hendak membuat laporan. Jadi laporan hasil penilaian itu akan ada rekomendasi. Jadi rekomendasi dibutuhkan untuk tindak lanjut dari kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah ini yang harus dilakukan apa. Kemudian di samping itu di kolom atau di lembar rekomendasi ini terdapat nilai PKPM. Jadi nilai kinerja pengawas madrasah itu akan muncul di sini bahwa yang bersangkutan termasuk mendapatkan kategori baik untuk penilaian kinerjanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ketika sudah selesai, maka kita akan mencetak hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Yang pertama yang harus kita cetak, sampul. Sudah kami siapkan Bapak Ibu. Jadi sampulnya sudah kami siapkan, tinggal kita cetak. Kemudian nanti angka kredit, ya, ini juga kita cetak sebagai laporan. Kemudian rekomendasi juga kita cetak sebagai laporan, termasuk juga lembar identitas yang nanti ketika kita membuat laporan diletakkan setelah sampul. Jadi setelah sampul nanti akan ada lembar identitas diikuti dengan angka kredit dan rekomendasinya. Bila diperlukan, maka nilai hasil penilaiannya, lembar hasil penilaian atau instrumennya itu juga dicetak tidak menjadi bersalah. Jadi ini kita cetak dengan cara Ctrl P, ya, dengan cara Ctrl P, kemudian kita cetak sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan penilaian dengan hasil PKPM, tentu dasarnya adalah dari instrumen yang sudah kita lakukan penilaian itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah itu sebagai dasar untuk kita bisa melakukan penilaian SKP dan sebagai laporan kepada atasan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian tutorial yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, terutama bisa membantu para penilai untuk melakukan penilaian kinerja pengawas madrasah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.